Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Cakko Space Channel, dan salam rental. Oke, di video kali ini saya mau ngebahas sedikit tentang pelanggan yang barbar ya. Pelanggan stick yang suka ngancurin analog ya. Jadi tutup analog ini bisa hancur. Nah, ini dalamnya patah ya. Bisa juga tutup plastiknya yang lepas, ini muter-muter gini, atau juga bisa tiang plastik analognya yang patah alias modiar ya. Ini kalau kena pelanggan yang barbar alias jurus kepiting ya. Nah, begini biasanya cepat sekali. Di atas 2 kali main biasanya cepat bisa hancur yang namanya analog ya. Topik yang kedua yang bakal saya sajiin ini langsung 2 sekaligus ya. Ini tentang kerjaan rental. Yakin nggak kamu ya? Ngerjain rental itu yakin nggak? Penghasilan utama atau sekedar sampingan, atau buat mengisi kekosongan karena masih nganggur dan pengen ada kerjaan lain yang lebih bagus lagi. Boleh juga seperti itu ya. Atau kalau fokus full 100% memutuskan untuk kerja rental, bisa juga. Nah, kalau ditanya orang gimana nanti? Kamu kerja apa di rumah? Ini status sosial yang seperti ini cukup berat ya, karena kita harus menjawab kerjaan saya ngerental PS. Orang langsung oh jadi status kita tuh kayak dibilang apa ya? Ya begitulah ya status kita ya. Oh ya. Beda kalau status pekerjaannya apa? Guru, PNS, Ustadz, karyawan perusahaan ini sebagai ini. Orang pasti wow gitu. Wah bagus, oke juga ya. Kalau gitu keponakanku atau saudaraku nanti kalau mau masuk titip ya, seperti itu. Tapi kalau rental PS, kerjaannya apa? Ngerental PS. Oh iya sudah. Kadang seperti itu ya kalau kita status kita ya, status sosial kita di masyarakat itu apa, kerjaan kita ya. Ya bilang aja ngerental PS gitu ya. Emang gue pikirin gitu ya, biarin aja gitu ya. Yang penting bisa menghidupi istri, anak-anak, bisa nyekolahin, bisa nguliahin, bisa bangun ini, bangun itu, bisa beli kendaraan ini, kendaraan itu. Yang penting bisa seperti itu, nggak nyuri, nggak berbuat jahat, nggak korupsi, nggak melakukan hal-hal yang negatif di pekerjaan kita, dan itu mulia dan itu halal. Why not gitu ya, kenapa enggak? Jadi lanjutin aja gitu ya. Oke, pembahasannya sedikit campur-campur. Nah, ini soal stick yang hancur karena pelanggan yang cukup barbar. Iya, bahasa teman-teman di Facebook itu barbar ya, padahal dia memang pakai jurus supit yuyu atau jurus kepiting ya. Nah, begini tangannya muter-muter. Ini stick OP ya yang saya buat contoh nih ya. Kebetulan habis dihancurin sama pelanggan ini. Nih, hancur. Terus ini kebetulan saya punya pelanggan yang suka ngancurin stick kuat banget. Punya 2 sebenarnya dan beberapa, tapi yang paling parah itu ada 2 pelanggan. Itu emang kuat banget, ototnya kelihatan. Memang bukan anak kecil tapi sudah cukup dewasa dan suka menghancurkan. Ini emang kuat banget. Kita mau ngingetin itu serba salah, nanti dia nggak balik lagi. Kalau nggak diingetin, kita ngelihat itu ngeri banget. Nguntirnya itu kuat teman-teman. Nguntir itu bahasa Indonesianya apa ya? Muter-muterin tutup analognya dulu ya. Kuat banget gini. Waduh, diremas-remas. Wis, pokoknya barbar ya. Wah, segini. Itu kalau tutupnya yang plastik itu pasti 2 kali main udah lepas, udah cepot udah. Makanya kita kasih yang atom. Dikasih yang atom ternyata dalamnya pecah. Kadang analognya ini yang patah. Jadi serba salah kalau kita mendapatkan pelanggan yang seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kasus seperti itu tentu bolak-balik harus menservis stick ya. Jadi kalau bisa sih bisa menyervis sticknya sendiri ya, kalau ada kasus-kasus yang cukup sederhana sebenarnya. Jadi kalian bisa mengkoleksi atau membeli tutup analog ini yang banyak gitu ya.
Ini buat jaga-jaga kalau si barbar datang, ini kamu terus mengalami kerusakan, kamu bisa bongkar terus diganti ya. Jadi biar nggak terus ke tukang servis padahal untuk mengganti tutup analog aja gitu ya. Bisa cari yang karet gini atau yang plastik gini ya, yang atom ya, yang keras gini ya. Tapi kecenderungan pelanggan emang nggak begitu suka pakai yang atom ya, karena emang keras ya, atos ya bahasa Jawanya itu ya. Jadi ini khusus aja kalau kamu punya pelanggan yang emang tangannya kuat banget gitu ya, kayaknya mau patah hancur aja tuh stick ya. Jadi kamu bisa bilang ke dia, Mas tak kasih stick yang ini. Kalau nggak pakai yang ini nanti 2 kali main udah karetnya udah ambrol, udah jebol gitu ya, karet tutup analognya ini. Jadi terpaksa kamu pakai yang versi atom kalau ada ya. Cari aja di pembelian ini yang atom gini ya, biar cukup kuat, nggak jebol. Paling juga dalamnya ini yang hancur atau tiang analognya nih yang patah alias puklek ya. Nah, ini. Jadi ini sudah risiko buat para perental sticknya kalau ketemu pelanggan yang barbar ya. Yang barbar ini biasanya cukup dewasa dan kerjanya memang dia itu kuat ya, bisa jadi tukang kayu atau kerja di pabrik, kerjaannya angkat-angkat, jadi emang kuat banget. Tapi dia masih hobi PS, jadi dia gerakinnya bukan asal gerak aja gini, enggak, gerak santai gitu enggak, atau pakai jempol enggak, tapi emang supit yuyu apa namanya nih, supit kepiting ya. Waduh, ngeri teman-teman. Itu kalau kita shoot ya itu ngeri. Ada di video saya itu, sengaja saya shoot itu ada ya, ngeri banget kok ya. Oke, itu buat teman-teman yang punya pelanggan yang barbar suka ngancurin stick. Kalau bisa teman-teman bisa bongkar sendiri lah sticknya ya, bisa di servis sendiri untuk mengganti tutup analognya aja kan, sangat sederhana gitu ya. Terus belajar juga cara mengganti analog biar nggak ribet ya. Kalau tiap hari dia kesini, tiap hari juga stick kamu hancur, tiap kali kamu nyervis ya banyak ya, bolak-balik ke tukang servis. Kalau bisa sih belajar sendiri ya, cari tutorialnya, gampang tuh ya untuk mengerjakan ganti analog sama cuma ganti tutup aja gitu ya. Oke, itu pembahasan pertama kita tentang pelanggan yang sadis menghajar stick ya. Mungkin kamu banyak pengalaman di soal itu, sticknya kamu tuh banyak ya, ya sekalian dibongkar-bongkar belajar ya. Kalau nggak belajar kapan bisanya gitu ya. Oke. Oke, ke pembahasan yang kedua soal status sosial kita ya sebagai perental PS. Kalau di KTP sih tertulis pekerjaan wira swasta gitu ya. Wira swastanya apa? Yang rental PS itu spesifiknya begitu ya. Tapi kalau di KTP ya wira swasta gitu aja biar keren gitu ya. Dan pikiran orang wira swasta sama orang pegawai itu beda ya. Jadi enak itu sawang sinawang ya. Orang pegawai bilang kalau tanya kita kerjanya apa Mas, ngerental, oh punya sendiri ya, enak ya, usaha sendiri ya, bisa berdikar sendiri, menjadi bos sendiri. Itu pikiran mereka yang kerja tetap ya. Tapi bagi kita juga melihat mereka yang kerjaannya kayak pegawai negeri, kerja di pabrik sebagainya, kita melihat mereka juga enak juga. Jadi kita melihatnya sama-sama enak sebenarnya ya, tergantung pribadi masing-masing ya. Oke, kalau ditanya memang status mereka lebih enak ya, kerja di mana? Kerja di PT ini sebagai apa? Pegawai, sebagai apa? Sebagai guru, sebagai kerja pegawai negeri atau kerja di perusahaan apa? Itu mereka tentu lebih statusnya lebih mentereng gitu ya, lebih membanggakan gitu ya. Sebagai ustadz kan lebih membanggakan gitu loh. Orang itu ketemu beda kalau sama kita. Kalau sama tukang rental ketemu, halo bro, gimana kabarnya bro? Ah, tos. Nah kalau ketemu Pak Ustadz, Pak Guru, assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Kita lebih sopan, cium tangan gitu kan. Beda kalau kita, Cak Gus, apa? Mau kemana? Nah udah gitu. Kalau ketemu tukang rental gitu, woi gitu, bebas. Tapi kalau ketemu Pak Guru statusnya beda,
Assalamualaikum Pak Guru, mau kemana? Beda lagi teman-teman. Ya itu ya status kita ya. Ya orang itu punya pekerjaan yang berbeda-beda ya. Itu sudah nggak bisa ditolerir lagi. Jadi kita harus menerima pekerjaan kita. Kita nggak harus jadi guru yang harus dihormati, jadi Pak Ustadz, bisa jadi kiai. Kita menerima takdir kita bahwa kita adalah seorang tukang rental ya, rental PlayStation. Yang penting kita nggak nyuri, kita nggak bohongin orang, kita nggak korupsi, kita nggak melakukan hal-hal negatif untuk mendapatkan pekerjaan ini atau melakukan pekerjaan ini ya. Kita melakukannya dengan jujur, dengan halal, dengan apa ya, ya dengan sewajarnya kita nyari rezeki gitu ya, nggak pakai curang-curangan ya. Yang penting itu. Kalau ditanya ya jujur aja. Kenapa nggak jujur ya? Kerjanya apa? Ngerental PS. Oh iya, jawabannya pasti oh iya. Ya yang penting kita masih bisa ngasih rezeki buat anak istri, buat nyekolahin anak, bisa bantu orang tua, saudara ya. Yang penting itu aja, kita nggak menzolimi orang gitu ya. Itu sih status memang ya rental PS lah boleh. Yang penting kita bisa berguna untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar. Yang penting itu aja ya. Jadi orang akan memahami bahwa pekerjaan itu emang nggak sama, ada yang jadi ini, jadi itu, semuanya terbagi banyak dan saling terkoneksi alias simbiosis mutualisme ya. Jadi saya tukang rental ke pasar pagi-pagi beli kopi, si tukang kopi juga dapat rezeki. Nanti kopi di rumah saya jual lagi, saya dapat rezeki. Teman-teman yang main rental juga semoga rezekinya lancar. Kalau yang masih minta orang tua, semoga orang tuanya juga rezekinya lancar, bisa minta duit sama orang tua buat main ke PS. Itu hiburan juga ya. Dari hiburan itu nanti siapa tahu gede itu dia jadi bos PS juga yang sering main ke rental PS ya. Bisa jadi seperti itu karena kita nggak tahu takdir anak itu nanti jadi apa besarnya ya. Memang sekolah nggak ada cita-cita itu pengen jadi tukang rental PS, silakan PS nggak ada. Cita-cita sekolah mungkin orang tuanya ya jadi guru, jadi pegawai, jadi yang berguna bagi nusa dan bangsa begitu. Tapi kalau semisal suatu saat dia ternyata jadi tukang rental PS ya sudah, terima saja gitu ya. Oke, soal status sosial itu ya, mudah-mudahan berkenan di hati para pemirsa sekalian sih. Oke teman-teman, itu sekelumit yang bisa saya sajikan untuk kalian malam hari ini. Terima kasih sudah menonton Cangkos PS Channel. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang lagi istirahat, yang masih ngerental sampai pagi, selamat ngerental, selamat berjuang sampai titik darah penghabisan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.